Mahkamah Konstitusi, setelah dulu dibajak menjadi Mahkamah Keluarga, hari ini kembali pada kewarasan. Ya, jadi kalau dulu kita dihianati secara konstitusional, sekarang kayaknya MK mengembalikan marwah lembaga itu, sehingga menghasilkan putusan yang menurut kita sangat penting. Kenapa? Karena ada tendensi supaya pilkada itu sebanyak-banyaknya kota kosong. Ya, kedua, ada tendensi supaya dalam pilkada itu PDI Perjuangan tidak bisa bergerak atau mencalonkan diri dengan leluasa. Dan yang ketiga, kami melihat ini adalah kemenangan rakyat melawan oligarki parpol yang ingin membajak demokrasi dengan hanya menghadirkan satu calon di daerah. Ya, ini tentu. Ya, itulah Edi Sitorus yang mengatakan bahwa setelah dulu Mahkamah Konstitusi dibajak oleh keluarga, kini kembali waras. Hal senada juga disampaikan oleh Hasto Kristianto yang begitu sangat sumringah dan senang sekali terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan persyaratan untuk mengajukan syarat di pilkada. Keputusan MK nomor 60 dan 70, Mas. Ya, justru kami tersenyum karena keputusan MK tersebut ini mencerminkan bahwa ada berbagai upaya-upaya untuk di daerah khusus ibu kota membuat calon tunggal itu nanti tidak dimungkinkan lagi, dan kami mengucapkan terima kasih suara rakyat didengarkan dan PDI Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa ya mengajukan calon sendiri di Jakarta. Jelajahi cara baru mendapat. Ya, itulah keputusan. Itulah pendapat Hasto Kristianto yang begitu sangat girang sekali, di mana karena keputusan Mahkamah Konstitusi menguntungkan PDIP dikarenakan PDIP bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi 20%. Lalu bagaimana pendapat PKS yang sudah masuk koalisi Indonesia Maju atau KIM terkait keputusan Mahkamah Konstitusi? Inilah Al-Habsyi. Kan final and bending ya. Kita percayakan dia sebagai MK. Sudah ada keputusan, ikutilah. Kita tinggal lihat peraturan KPU-nya. Besok dan pasti akan terjadi sebuah perubahan yang luas dalam pencalonan dalam waktu tinggal beberapa hari. Contoh Sulawesi Tengah atau yang model-model beberapa tempat pasti akan bisa jadi berubah. Bisa jadi, saya belum tahu. Oke? Sebelumnya juga disebut sama Presiden itu kenapa nyambut dukungan untuk Anies itu kan kurang pusing. Nah, sekarang mungkin udah bisa nih. Udah selesai dia urusan. Dalam politik itu udah selesai lewat, nggak ada mundur ke belakang. Itu udah ada kemungkinan. Sudah selesai. Melawan Pak Anies Pak jika bukan melawan, kita berfastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan. Tapi kalau terkait Pak Anies maju lagi diusung dengan PDIP bagaimana? Ya, emang masalahnya apa? Apakah dari PKS juga akan siap gitu bersaing gitu? Kita kan sudah ngambil keputusan politik. Survei SMRC. Masa keputusan politik cut mundur gitu? Gimana? Survei SMRC sendiri pemilih PKS 90% memilih Pak Anies Pak. Kita lihat edukasi politik saja ya, kita nggak ada menantang, tidak mungkin melawan. Anies sahabat kita. Kita sudah ngambil keputusan. Mari fastabiqul khairat yang baik. Moga-moga siapa yang menang nanti kita percayakan. Bi, penegasan dikit, berarti dia ada perubahan dukungan terhadap calon-calonnya Bi dengan ada putusan ini Bi? Dan kurang dari 30. Saya nggak tahu, pokoknya saya pegang Lutfinya, Pak Lutfinya Kaisang secara hukum kalau udah oke, kita serahkan Pak Lutfi. Tapi sebelum masuk ke Kiblas itu kan sempat ada pertemuan majelis. Cukup dulu ya dalam Ya, itulah Abu Bakar Al-Habsyi, merupakan sekjen PKS dan sudah bergabung di dalam koalisi Indonesia Maju dan mengatakan tidak ada permasalahan dengan Anies Baswedan ya untuk diajukan oleh PDIP, silakan saja gitu ya. Sementara PDIP atau Hasto Kristianto mengucapkan berterima kasih kepada Partai Gelora. Ya, Partai Gelora adalah merupakan koalisi Indonesia Maju ya, KIM Plus ya, di mana yang mengajukan gugatan terjadinya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Partai Gelora, Partai Buruh, kami mengucapkan terima kasih. Tapi setelah ini akan ada komunikasi lebih lanjut dan lebih intens dengan Pak Anies? Akan lebih lanjut dilakukan komunikasi. Bahkan kemarin Pak Baskara juga sudah melakukan komunikasi. Siap lawan 12 partai Mas? Siap lawan. Kita kan bersama dengan rakyat ya, yang
dan melalui Partai Gelora, Partai Buruh. Itulah Hasto Kristianto yang mengucapkan berterima kasih kepada Partai Gelora dan Partai Buruh yang telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan akhirnya dikabulkan. Sebagaimana dikabarkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengubah persyaratan pilkada dan Anies Baswedan bisa maju lewat PDIP. Hari ini MK memutus kira-kira sekitar 18 perkara yang terkait dengan pilkada. Salah satunya adalah perkara nomor 60 yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Nah, alhamdulillah hari ini MK mengabulkan permohonan kami. Walaupun hasil putusannya itu tidak persis sama dengan yang kami usulkan. Jadi berdasarkan putusan MK hari ini, untuk threshold atau ambang batas pencalonan paslon di pilkada tidak lagi dihitung dalam 20% kursi atau 25% suara. Jadi alternatif kan 20% kursi atau 20% suara. Nah, 20% suara ini menjadi persoalan karena dianggap dalam permohonan kami itu kami sandingkan dengan calon perseorangan yang ternyata nggak adil. Seperti itu kata MK, biar adil maka kalau pakai suaranya itu dihitung dengan berbasis kepada DPT dulu. Jadi cara menghitungnya adalah faktor pengalinya DPT. Dilihat dulu besaran DPT-nya. Jadi contoh misalnya Provinsi DKI Jakarta itu DPT-nya sekitar 8,2 juta. Kalau 8,2 juta kata MK, maka syarat mengusung calon itu cukup parpol atau koalisi parpol, gabungan parpol 7,5%. Syarat ini jauh menjadi sangat berubah drastis, melorot, menjadi sangat ringan. Ringannya kalau dibandingkan sebelumnya artinya ya, tapi menjadi adil jika dibandingkan dengan perseorangan. Nah, kalau begitu ceritanya, maka tentu saja ada banyak daerah yang konstelasinya bisa saja berubah. Seperti kami sudah prediksi dari awal, kami yakin bahwa ini akan dikabulkan oleh MK. Dan hasil putusan ini nampaknya ya di banyak daerah itu akan mempengaruhi konstelasi, bisa jadi juga SK-SK persetujuan yang sudah diberikan oleh pimpinan pusat partai kepada pasangan calon tertentu itu bisa tersebar. Sehingga dampaknya adalah satu, kemungkinan terjadinya satu pasangan calon melawan kota kosong itu akan hampir mustahil terjadi. Bisa saja terjadi tapi sangat kecil kemungkinan, diminimalisir oleh putusan MK ini. Yang kedua adalah dengan adanya syarat ini maka parpol tidak lagi quote and quote itu dipaksa berkoalisi sepanjang dia memenuhi ambang batas yang dilihat faktornya pada DPT tadi itu. Nah, kalau begitu ceritanya, maka di parpol-parpol non-seat seperti yang kami ajukan, yaitu parpol yang tidak mempunyai kursi DPRD di provinsi atau kabupaten kota, itu akan banyak terjadi koalisi. Kami menduga akan banyak terjadi koalisi, karena patut teman-teman ketahui, banyak partai non-seat di Indonesia ini, itu kalau diakumulasi hampir 25%. Sekarang syaratnya MK kan nggak perlu 25%, ya kan? Ada yang 10%, 7,5%, 6,5% sesuai dengan besaran DPT-nya. Oleh sebab itu, parpol-parpol non-seat ya dengan semangat yang sama bisa saja mereka mengusung calon baru yang mungkin saja berpindah dari yang sekarang mereka sudah bangun. Nah, koalisi ini bisa terjadi di banyak daerah dan kita bersyukur atas putusan yang ini. Menurut kami adil karena itu tidak lagi parpol non-seat ya, itu dibatasi hak-haknya, sedangkan calon perseorangan diperbolehkan. Di sini ada keadilan antara parpol non-seat dengan calon perseorangan. Kira-kira itu. Mas Firman, kalau katakanlah untuk kasus sekarang ini ya, pilkada ini ya, jadi bisa diartikan kan kalau misalkan sekarang dengan koalisi raksasa dengan Anies begitu ya tidak bisa maju karena kurangnya kursi begitu. Berarti artinya dia bisa maju melenggang di pilkada Jakarta karena dengan aksi putusan ini. Kalau kasus per kasus misalnya di Jakarta, saya tentu tidak bisa berkomentar. Kan itu harus dilihat juga apakah ada partai yang bisa memenuhi itu di luar dari yang sudah berkoalisi ya. Nah, tapi
kalaupun dimungkinkan kan tentu saja ada komitmen antara partai dengan calon tertentunya ya, tentang pasangannya kah, tentang komitmen bersama membangun daerah dan sebagainya, yang itu akan kembali lagi kepada hasil kompromi di antara para pihak.